Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok pengembangan bisnis dan kami akan mempresentasikan laporan proposal bisnis yaitu Pouch Custom. Next. Nah, untuk sekilas saja ini ada daftar isinya yang akan kami jelaskan. Itu ada pendahuluan, ada aspek teknis dan teknologi, ada aspek pasar dan pemasarannya, lalu ada aspek finansial, dan ada aspek organisasional, aspek persaingan, sosial ekonomi, dan analisis dampak lingkungannya. Silakan. Untuk Mbak latar Upi, belakangnya, dengan meningkatkan kebutuhan akan aksesoris yang fungsional dan stylish, produk Porsche yang menjadi pilihan menarik bagi konsumen. Porsche tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga sebagai elemen fashion yang dapat meningkatkan penampilan peluang. Peluang ini mendorong kami untuk merintis usaha Porsche kreatif yang dapat memenuhi permintaan pasaran yang terus berkembang. Identitas perusahaan, nama perusahaannya kostum costumable pouch, jenis usahanya aksesoris, kegiatan usaha, produksi dan jual. Tanggal berdirinya 15 November 2024, alamatnya Perum Tarasari, Elok E18 nomor 1, Desa Cibalong-Sari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Untuk pemiliknya ada Reza, Dia, Sidik, Febi, Upi. Untuk aspek legalnya, Ciup nomor 80 tahun 2024. Visi misinya menjadi merek pos internet terkemuka yang dikenal karena desain inovatif dan kualitas tinggi. Untuk misinya, satu, menghadirkan pos dengan desain unik dan bahan berkualitas tinggi. Dua, menyediakan opsi customis, custom, kustomisasi bagi pelanggan untuk membuat pos sesuai keinginan mereka. Juga berkontribusi pada berkelanjutan lingkungan dengan menggunakan bahan ramah lingkungan. Selanjutnya bab 2 dibacakan oleh Reza. di sini ada bab 2, yaitu mengenai aspek teknis dan teknologi. Pada analisis aspek ini, hal yang harus kita perhatikan adalah penentuan lokasi yang akan diberikan untuk keuntungan bisnis ini sendiri. Yang pertama adalah perencanaan produksi. Apa saja yang harus kita rencanakan dalam produksi? Yang pertama yaitu menghitung kebutuhan bahan baku dan alat produksi. Dan yang kedua yaitu menentukan kapasitas produksi berdasarkan permintaan pasar. Dan yang ketiga, menjadwalkan produksi agar efisien dan tepat waktu. Nah, yang kedua yaitu eh, pengadaan bahan baku. Memilih bahan baku berkualitas tinggi seperti kain katun, polyester, atau bahan daur ulang untuk memastikan daya tahan dan estetika pouch. Nah, yang ketiga yaitu proses pembuatannya. Proses produksi pouch dilakukan dengan perancangan desain dan model. Enggak untuk saudara Dias. Ya, baik. Nah, ini di bab 3, saya akan menjelaskan aspek pasar dan pemasarannya. Jadi, kalau misalkan kita ngomongin pasar, kita harus membicarakan keunggulan pouch kita dulu, yaitu dari fungsionalitasnya. Jadi, pouch ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti penyimpanan kosmetik, alat tulis, atau barang-barang kecil lainnya, yaitu seperti handphone atau parfum dan lain sebagainya. Lalu ada desain yang menarik. Jadi tidak cuma hanya dari fungsionalitasnya, tapi juga dari estetikanya. Jadi tersedia dalam berbagai warna, bentuk, ukuran, dan dapat disesuaikan dengan gaya pribadi pengguna. Namanya customizable pouch, jadi sesuai dengan gaya penggunanya. Lalu ada keterjangkauan. Nah, harga pouch itu seringkali lebih terjangkau dibandingkan harga tas lainnya. Jadi ini menjadikan peluang buat bisnis kami untuk menarik perhatian banyak orang. Lalu ada pemasaran dan strategi. Nah, yang pertama ada segmen pasar pouch itu mencakup beberapa segmen, yaitu seperti penggemar fashion. Ya, kita udah tahu lah, penggemar fashion itu individu yang suka mencari sesuatu yang stylish
aksesoris ataupun lain sebagainya. Lalu ada pelajar dan mahasiswa karena kebutuhannya itu untuk barang-barang kecil tadi seperti parfum ataupun alat tulis, handphone atau mungkin hal-hal yang kecil lainnya. Terus ada konsumen yang eco-friendly. Nah, sesuai dengan kampanye kita tentang eco-friendly ya, ini juga pasti bakal menarik konsumen yang eco-friendly, yang peduli dengan lingkungan. Nah, lalu ada strategi pemasaran produk pouch-nya. Kami menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk dari berbagai konten yang kreatif. Lalu menawarkan diskon atau promosi khusus untuk peluncuran produk terbaru. Seperti desain baru akan diberikan diskon ataupun promo khusus. Lalu mengadakan workshop pembuatan pouch untuk menarik perhatian konsumen. Jadi mengadakan event untuk membuat pouch bareng custom sendiri bagi para customer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Didik. Dan untuk yang keempat, aspek finansial. Di sini kita sumber dana berasal dari modal pribadi, kita patungan sendiri, dan terkumpul 800.000. Dimulai dari yang pertama kita membeli bahan pouch polos harga 5.000 dan kita membelinya 50 unit atau bisa disebut dengan 50 lembar, atau kalau kain itu per meter mungkin 250.000. Nah, sini bisa dibaca sendiri, bisa dilihat dari 1 sampai 4. Kita membeli bahan pons polos, biaya cetak desain, tag brand, dan plastik bag. Lalu, asumsi bahwa umur investasi berlangsung selama 2 tahun, dan bahan pons serta peralatan lainnya memiliki masa pakai sekitar 2 tahun sebelum memerlukan pergantian atau pembaruan. Jadi masa pons tersebut disarankan setelah 2 tahun agar lebih baik diganti dengan pons yang lebih baru. Terus estimasi pendapatan. Pendapatan usaha pons custom ini dihitung berdasarkan perkiraan jumlah karyawan. Jadi di sini kita memperkirakan jumlah pelanggan setiap harinya 10 pelanggan. Terus rata-rata setiap pelanggan itu random membeli 1 piece atau 2 piece. Jadi kita menyamakan rataan jadi 12 piece untuk setiap harinya. Harga jasa cetaknya per kodi itu 150, harga jualnya 25.000, dan estimasi pendapatan rata-rata dikali dengan 25.000 harga perjualan. Jadi kita menghasilkan 300.000 per hari. Nah, estimasi per bulannya tinggal dikalikan saja dengan yang tadi 30 dikali 12 menghasilkan 360. Lalu 360 tersebut dikalikan 25.000 menghasilkan 9 juta. Ini selama sebulan. Gini juga. Estimasi pendapatan tahunannya 9 juta dikali 12 bulan, yaitu 108 juta. Ini jika pemasarannya atau dagangnya bisa dibilang itu rata atau tidak turun naik. Ini masih hanya memperkirakan. Yang kedua, estimasi biaya tahunannya yang ada biaya variabel 800.000 dikali 12 bulan, yaitu 16 juta. Ini pengeluaran kita 16 juta per tahun. Jadi estimasi laba tahunannya atau laba bersihnya pendapatan tahunan dikurangi biaya operasional tahunan. 108 juta dikurang 16 juta. Dan kita mendapatkan laba bersih 92 juta per tahun. Lalu di sini terdapat cash flow dari perusahaan pons. Jadi kita investasi 800.000, umurnya 2 tahun, jadi dibagi menghasilkan 400.000 per tahun. Lalu dari aliran kasnya ya plus penyusutannya didapatkan oleh 600.000 ditambah 400.000 yang tadi mendapatkan hasil 1 juta. Sehingga kalau bisa dibilang estimasi laporan laba ruginya yang tadi 108 juta pendapatan kotornya, total biaya investasi yang kita miliki awal-awal 800.000 terus mengalami penyusutan 400.000. Nah, di sini laba sebelum pajak EBT 1.200.000.
Itu total biaya ditambah biaya penyusutan menghasilkan 1.200.000. Pajaknya itu 50% dari 1.250.000-nya yaitu 600.000. Selanjutnya dibacakan oleh Feby. Baik, selanjutnya untuk bab 5 ini ada aspek organisasional. Aspek organisasional sangat penting dalam manajemen karena menentukan bagaimana sumber daya manusia dan material diorganisir untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Untuk yang pertama, di sini ada owner atau pemilik. UMKM ini yang menjadi owner adalah semua anggota. Bertanggung jawab dalam kepemilikan usaha customable pouch. Kemudian, manajer keuangan bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan keuangan yang mencakup anggaran dan proyeksi arus kas. Ini termasuk analisis proyek dan validasi perencanaan untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan dari usaha ini. Kemudian yang ketiga ada manajer pemasaran bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola strategi pemasaran yang efektif sesuai dengan tujuan perusahaan dan karakteristik pasar yang ditargetkan. Ini melibatkan analisis peluang pasar dan pesaing serta perencanaan dalam pemasarannya. Kemudian manajer aspek legal bertanggung jawab untuk menyusun, meninjau, dan mengelola semua dokumen hukum perusahaan termasuk kontrak dan perjanjian bisnis. Selanjutnya, bab 6 untuk aspek persaingan dan sosial ekonomi. Memasuki era digital ini, banyak sekali orang yang sukses berkat memanfaatkan internet. Semakin banyak sekali usaha yang mudah untuk dilakukan karena di era ini bisa menjangkau masyarakat lebih luas dengan lebih mudah lagi. Tetapi untuk berbisnis sendiri juga ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan, yaitu untuk inovasi produk menciptakan produk dengan fitur atau desain unik untuk menarik perhatian pasar. Tambahkan nilai tambah seperti kemasan yang menarik atau mengadakan layanan kustomisasi. Jadi sesuai dengan keinginan dari customer itu sendiri. Kemudian fokus pada niche market, sasar segmen pasar yang spesifik dengan kebutuhan tertentu. Contohnya produk eco-friendly, halal atau berbasis komunitas. Selanjutnya, Ini akan saya lanjutkan, yaitu yang ketiga, peningkatan branding. Kita membangun identitas merek yang kuat melalui logo, slogan, dan cerita unik di balik usaha kita. Lalu kita menggunakan peningkatan layanan pelanggan. Jadi kita bisa responnya lewat sosial media ataupun bisa respon lewat kontak. Jadi peningkatan layanan ini itu kunci mempertahankan pelanggan. Lalu ada yang kelima, digitalisasi dan teknologi. Kita menggunakan platform e-commerce, media sosial, dan aplikasi digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu yang keenam ada kolaborasi. Jadi kami bermitra dengan UMKM lain, komunitas lokal, atau influencer untuk memperluas pasar. Kami juga ikut serta dalam bazar, pameran, ataupun program pemerintah untuk mempromosikan produk. Lalu yang ketujuh ada strategi harga yang bijak. Jadi kami tidak hanya bersaing di harga, tapi juga kami menaruhkan nilai tambah seperti kualitas dan layanan. Jadi kita menggunakan strategi harga bundling atau diskon untuk meningkatkan penjualan. Lalu yang kedelapan ada adaptasi dengan tren pasar. Kami pantau tren terbarunya melalui survei pasar ataupun sosial media atau melalui video-video yang sedang tren atau yang sedang viral. Lalu yang kesembilan ada menyesuaikan produk dengan kebutuhan atau preferensi konsumen. Next. Dengan melakukan strategi ini, kita bisa membuat produk kita menjadi lebih baik lagi. Baik dari segi inovasi produk maupun dari pemasaran. Kita juga jadi lebih mudah untuk menjangkau pelanggan lebih luas lagi dengan menggunakan online dari pemasaran yang biasa dilakukan secara langsung. Nah, di sini ada bab 7. Bab 7 yaitu AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Di sini ada yang pertama ada dampak terhadap lingkungan, terhadap air,
Hasil produksi dan limbah produksi bahan garmen yang sudah dibuang namun masih berceceran seringkali berakhir di jalanan dan akan terbawa ke saluran air yang berpotensi menyumpat dan dapat menyebabkan banjir. Nah, untuk dampak terhadap ekosistemnya yaitu kehidupan kepada laut. Jadi ini berkesinambungan ya. Sampah pot seringkali berakhir di lautan, membahayakan hewan laut yang bisa salah mengira plastik sebagai makanan. Hab- yang mengakibatkan habitat rusak, aktivitas produksi dapat merusak habitat alami karena perluasan industri atau pembuangan limbah berbahaya. Jadi ini tidak semua yang memproduksi garmen seperti pouch dan lain-lain. Ini hanya beberapa yang masih melakukan eh, produksi yang bisa dibilang jorok ya, tidak bertanggung jawab atas limbah yang mereka hasilkan. Apa sih upaya untuk penanggulangannya? Yang pertama, memenuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku sebagai syarat memperoleh izin operasi dan menghindari potensi sanksi hukum. Yang kedua, memastikan pengelolaan limbah dan sanitasi yang tepat. Jadi jika pengelolaan limbah dan sanitasi yang dilakukan oleh benar dan tepat, maka dampak-dampak yang di atas tidak akan terjadi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi risiko lingkungan yang mungkin muncul di masa depan dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan untuk memastikan keberlanjutan operasi usaha. Dan yang kelima yaitu memastikan penggunaan energi, air, dan bahan-bahan lainnya secara efisien sehingga mengurangi limbah dan dampak lingkungan yang tidak perlu. Untuk sebagai penutup, usaha pos kreatif ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar akan aksesoris fungsional sekaligus stylish. Dengan inovasi dalam desain dan komitmen terhadap kualitas serta berkelanjutan lingkungan. Kami percaya perusahaan usaha ini akan berhasil menarik perhatian konsumen dan menciptakan peluang keuntungan yang signifikan. Dengan proposal ini, diharapkan usaha pouch kreatif dapat menjadi langkah awal dalam merintis bisnis yang sukses di industri aksesoris fashion. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kami berempat mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan kata ataupun penyampaian materinya. Silakan Reza. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.